Hey, gue DP Putra dan lu lagi dengerin The Podcast. Hello The Podcaster, welcome back to The Podcast episode hari ini. Dan di episode hari ini mungkin buat kalian yang sudah follow Instagram saya, sudah tahu bahwa hari ini saya kehadiran salah satu teman musisi yang sangat luar biasa ya. Karena kalau kalian pernah memperhatikan dimanapun titik Bali dia nih pasti ada gitu. Dan pengalamannya nih sangat luar biasa. Mungkin kita akan sharing hari ini dengan teman saya. Di sini sudah ada Ogi. Hai Gi, halo. Halo guys semuanya. Di sini sudah ada Ogi. Jadi Ogi ini siapa sih sebenarnya? Dia adalah salah satu kalau kita bisa bilang disebut musisi nggak apa-apa ya Gi ya. Musisi setengah profesional. Tapi dia bilang setengah profesional. Memang biasa sih kalau orang profesional atau orang-orang yang seperti itu dia harus merendah dulu untuk ngeroket gitu. Enggak lah. Ya mungkin boleh kenalan dulu deh Gi. Jadi Ogi biar enak lah teman-teman yang dengar podcast bisa tahu juga nih Ogi ini siapa sih gitu. Halo teman-teman The Podcast, nama saya Ogi. Saya seorang musisi yang ya bisa dibilang setengah profesional lah. Itu aja sih. Oke. Nah, Gi, kan kalau kita tahu teman-teman yang di Bali khususnya ya, beberapa orang tuh pasti kenal sama Ogi gitu, karena Ogi ini ya kalau kita lihat ada beberapa festival, kemudian ada juga beberapa event-event Ogi ini pasti ada gitu. Ya, jadi kita akan kulik lebih jauh tentang Ogi. Terus kenapa dia kok bisa jatuh hati sama dunia musik itu, kenapa, kita akan bahas ya. Jadi yang pertama kita mau tanya dulu Gi, awal dari bermusik itu dasarnya kenapa sih kok akhirnya Ogi itu bisa belajar musik kemudian mencintai musik itu karena apa? Karena gini, dulu waktu masih kecil, waktu masih SD lah, kelas 5 atau kelas berapa gitu. Masih kayaknya album Dewa album Cintailah Cinta keluar. Nah di situ waktu itu saya nonton infotainment, Ahmad Dhani sempat diwawancara dan Ahmad Dhani bilang gini, musik itu adalah sesuatu hal kecil yang orang anggap kecil, yang selalu, tapi musik itu bisa merubah dunia. Itu awal saya tertarik dari musik itu. Wah, kayaknya saya harus main musik ini, panggilan hati. Wah, kayaknya saya harus main musik ini, saya harus belajar nih gitu. Berarti pengen ngerubah gitu dunia aja? Kalau bisa. Semoga bisa. Berarti awalnya pertama kali suka sama musik itu karena ada statement dari salah satu artis. Berarti artis ini tadi kalau dibilang Ahmad Dhani Dewa 19 nih influence-nya, atau cuman karena nggak sengaja nonton aja sih sebenarnya? Nggak sengaja nonton, itu kan dulu kan musik band itu kan masih lingkupnya nggak terlalu seluas sekarang ya. Sekarang banyak ada indie atau segala macam. Dulu tuh major label kan banyak gitu, jadi gampang sekali ditemukan gitu loh. Oke, kebetulan dengar Dewa. Nah, kebetulan dengar Dewa. Nah, kalau kita tentang musik nih, Ogi kan ya kita tahu lah yang namanya Ogi itu terkenal di mana-mana, bukan bisa hanya bermain 1-2 buah musik, tapi banyak alat musik. Nah, nanti kita akan tanya musik apa aja, tapi pertama kali yang dipelajari ketika jatuh cinta pada musik, pertama kali belajarnya apa, alat musik apa, kemudian teknik belajarnya bagaimana, apakah les atau gimana gitu? Awalnya ya belajar main musik itu main gitar pertama gitu. Waktu itu masih SD kelas 6 gitu. Ada teman SD namanya Kiki, dia salah satu, dia teman sekelas, duduk sebangku, dia salah satu fans beratnya band Hubasteng. Itu dia Hubasteng, dia mengidolakan sekali vokalisnya itu. Dia itu yang mengajarkan saya pertama kali main gitar, memperkenalkan gitar gitu. Kan waktu itu kan masih SD, jadi lihat anak SD yang baru mau puber gitu, baru mau naik
baru masuk SMP gitu, baru mau lulus SMP kan, wah jiwa remaja, wah kayaknya keren nih main gitar nih. Kan zaman dulu kan anak SD, anak SMP main gitar baru bisa 3 kunci aja itu udah bilang wah hebat banget kamu gitu. Sekarang beda sama anak sekarang, SD main gitar, main drum udah mantep, mainnya udah fingerstyle gitu. Ya kayak gitulah. Udah fingerstyle semua anak sekarang. Nah berarti pertama kali itu mainnya gitar karena temen. Karena teman, dan gitar juga gampang dicari kan. Iya, murah lah. Ya oke. Itu kalau nggak salah Ogi kan dapat di Palu ya, belajarnya itu di Palu. Iya. Memang dulu kan sekolah di Palu, dan karena orang tua tugas pekerjaan lah gitu. Jadi sempat lama di Palu dan besarnya memang di Palu. Oke, berarti memang dasar bermusik pertama kali di Palu. Iya, dasar bermusik pertama itu di Palu memang. Di Palu. Nah, terus tadi gitar itu akhirnya belajar. Kemudian tapi kan setahu saya Ogi itu nggak cuma bisa gitar gitu. Ada beberapa alat musik lagi. Total ada berapa yang dikuasai, benar-benar dikuasai lah? Yang dikuasai itu ada 4 sih, kayak gitar, bass, drum, keyboard gitu aja sih. Ya, sebenarnya sih. Iya, pengennya sih nambah gamelan satu, cuman karena mungkin saya sekolahnya di Palu gitu, jadi kayak ini nggak sempat kenalan sama gamelan gitu. Padahal saya pengen sekali belajar musik khas daerah gitu. Nah, tadi belajar gitar, kemudian berarti ada 4 lagi ya. Kalau ada 3 lagi ya, ada bass, keyboard sama gitar. Terus kalau bass, kenapa kok bisa belajar bass? Itu dasarnya kenapa pertama? Bass itu karena dulu kan masuk SMP nih, gabung band gitu, bikin band lah anak-anak SMP. Yang main drum udah ada, yang main gitar udah ada 2, yang nyanyi udah ada, yang main bass belum ada. Ya udah terpaksa dapatnya jatah main bass. Udahlah nggak apa-apa lah main bass, yang penting main gitu. Tapi itu belajarnya dari mana? Belajarnya kan ya kalau main bass itu kan sebenarnya kan kalau kita main gitar, kalau sudah bisa main gitar kan otomatis bisa main bass. Sebenarnya basic gitar sih gitu loh. Jadi masih ya untuk kelas SMP masih di amatir SMP lah biasa. Ya. Tapi ya walaupun main bassnya yang ngasal-ngasal lah. Tapi setahu saya kalau Ogi bermain bass itu mengerikan gitu loh, karena kuburan mengerikan. Beberapa kali tuh saya melihat Ogi kalau main bass itu kalau nggak di slap sama chop, dia kayak main di belakang kepala gitu loh. Terus pakai 2 tangan, keren-keren wes. Itu emang belajarnya gimana Gi? Soalnya saya yang melihat itu seperti kayak terkesima, wes ini jago nih, pasti les atau gimana gitu. Enggak lah, itu belajar main bass itu ya apa ya, waktu itu kan SMA, itu dari SMA memang sama sebenarnya sama, pengennya main yang lain, pengennya main drum gitu. Cuma drummer udah ada, jadi terpaksa main bass lagi gitu. Ya cuma mulai gitu. Karena baseline-nya ya, karena udah pernah belajar gitar, jadi ada bayangan lah untuk mengisi bass gitu ya. Nah terus nah itu kan gitar karena teman, bass karena nggak dapat bagian. Iya. Dipaksa untuk bisa jadi main bass. Terpaksa. Kalau keyboard itu dulu di gereja di Palu. Kan kebetulan musisinya sedikit nih. Jadi diwajibkan semua musisi harus bisa minimal bisa salah satu semuanya harus bisa main keyboard lah, gitu lah ceritanya. Harus. Jadi waktu itu nggak ada yang ngajarin, cuman lihat teman main keyboard, tangannya kemana, ini hitam apa putih apa, itu saya translate lewat gitar gitu loh. Oke. Ya dipahami dengan bahasa gitar lah gitu ya. Iya, dipahamin ya gitulah ceritanya. Oke. Ya menarik sih, tapi kan main maksudnya kalau kita main gitar tuh kan basicnya cuman yang penting kita tahu chord, kemudian tinggal gejreng.
Tapi kalau yang namanya main keyboard kan nggak mungkin tahu chord doang kan. Nah itu gimana prosesnya, kan nggak mungkin sehari 2 hari belajarnya langsung sekeren kayak Ogi main Coldplay lagu O. Nah. Itu prosesnya lama itu Ji. Itu saya belajar main keyboard itu SMA kelas 2 atau kelas 3 ya, SMA lah pokoknya. Itu karena lihat teman main, oh ternyata cara main lagu slow kayak gini ya, ternyata cara main lagu cepat tuh tangannya harus ini. Itu dari ya proses dari SMA ke sekarang itu kan lumayan lama. Jadi saya begitu ada keyboard ambil coba cari kesempatan terus gitu. Ya ini penting nih buat, karena kalau kita lihat beberapa kali nih kan, kalau ya buat teman-teman yang ngikutin Instagram itu kan banyak banget tuh ada repost musik, ada Indo Musikgram, kemudian ada ya apalah. Dan kadang-kadang hati kecil tuh berontak gitu loh. Lu main kayak gitu, gue juga bisa. Pas dicoba boro-boro take 1, take 2, take 3, take 4 gak jadi main. Bener kan? Benar ini sering kali. Saya cover lagu yang sebenarnya gampang itu bisa sampai 72 kali lah kalau lihat video itu, yang nyari yang paling bagusnya lah. 72 kali itu ibarat makan tidur udah berapa hari tuh ya, 70. Nah itulah pokoknya. Tapi kan bener realitanya seperti itu kan, untuk menciptakan benar. Bagus nggak semudah itu kan, harus melihat kesempatan, kalau dapat waktu atau ada alat yang bisa digunakan ya kita manfaatkan kan, gitu poinnya. Kita manfaatkan dengan baik, ya benar sekali. Jadi yang namanya belajar musik atau ngelihat mungkin ya kan namanya juga orang di feed Instagram kesana, wah main musik gitu, gampang tuh musiknya, udah dicaci maki duluan, tapi pas udah megang alatnya boro-boro ketemu melodinya juga enggak kan gitu. Ya tapi ya ini adalah hal yang menarik nih dari seorang Ogi. Jadi proses belajar musik itu karena melihat kesempatan, kemudian melihat peluang untuk mencoba terus-menerus ya, kurang lebih ya gitu ya. Iya benar sekali. Dan yang terakhir Gi, belajar drum. Kalau Ogi main drum karena beberapa kali juga saya sama Ogi terlibat dalam beberapa pelayanan, dan Ogi main drum sama saya. Nah itu dasarnya gimana tuh Gi? Kalau dibandingkan dengan, kalau gitar tadi kan karena lihat teman, bass karena nggak dapet posisi, kalau keyboard karena diwajibkan di pelayanan di gereja harus bisa main keyboard ya. Kalau drum itu saya terus terang kursus itu. Oke. Karena waktu itu bukannya drum itu lebih gampang ya, tinggal dus. Oh beda, siapa bilang gampang? Tangan kanan kiri sering ketukar itu. Ya kan biasanya kan orang-orang terus menggunakan perspektif mereka itu, drum tuh gampang, tinggal gampang. Coba aja udah duduk di bangku drum, coba aja pegang stick, bingung nggak? Kaki kanan kaki kiri, atur itu. tempo. Nah, terus lanjut les ya. Itu Kak, les karena waktu itu saya lihat jering-jeringnya. Konspirasi. Itu idola saya. Oke. Yang sekarang lagi ini itu saya suka sama Scorpionis Dead dulu waktu album Kutaro City. Saya belajar main drum sampai saya kursus. Ternyata sama aja, waktu itu kan SMA kelas 1. Udah kursus main drum, mau bikin band, main bass. Oh, tapi kursusnya itu pas SMA kelas 1, baru masuk SMA langsung kursus drum itu kira-kira 1 semester. Karena main bass udah berhenti kursus. Karena udah nggak fokus di drum lagi gitu lah kasarnya. Iya. Oke, menarik. Jadi mendalami bass. Malah yang nggak diseriusin di kursus, tapi yang bukan diseriusin, maksudnya yang dia kursus tidak difokuskan alat musik yang dia tidak mainkan saat ini tuh dia kursus gitu loh. Tetapi alat musik itu dia serius gitu. Ya itulah Ogi ya. Betapa menariknya seorang Ogi. Ya, nah kemudian Gi, kan tadi kita sempat bahas tuh suka ngeband, pelayanan dan lain sebagainya. Kalau kita bahas nih dari track record bermusik, ada berapa project musik yang pernah digarap? Waduh, banyak yang gagal. Nah, tapi kan itu adalah sebuah little step, langkah kecil untuk menuju ke sukses. Iya sih. Nah, kalau kita bahas dari yang ini deh, yang benar-benar diseriusin dan mungkin
hasilnya tuh lumayan kelihatan gitu, ada nggak? Ada. Kalau waktu itu, kalau SMA ya dari SMA saya serius waktu itu ngeband sama teman-teman SMA saya. Sempat ikut di festival berapa kali, di mewakili sekolah juga pernah gitu. Band SMA ya? Band festival lah? Ya band festival. Terus di Bali juga sempat ngeband sama dulu, pernah punya band namanya Semar. Habis Semar ada Pentapenik. Habis Pentapenik itu bikin solo sendiri sih, solo nggak jelas gitu. Habis itu nanti kita bahas nih solo gitu. Ya, habis itu terakhir sama Nadalogi, dan sekarang Nadalogi dan ICC Redeemer sekarang. ICC Redeemer berarti yang masih tetap proyeknya masih tetap jalan nih, ada 2 ya, ICC Redeemer sama Nadalogi. Oke, nah ya. Dan di semua posisi itu memegang alat musik yang sama atau setiap project itu beda-beda? Cuman di Nadalogi dan Redeemer saya main gitar, sisanya main bass. Ya. Nah, wah berarti selebihnya main bass. Oke. Dan yang menarik dari seorang Ogi, dia punya prestasi yang ya mungkin bisa dikatakan langka gitu ya. Bukan prestasi deh, kesempatan langka. Karena apa? Yang namanya Ogi, selain tadi project-projectnya udah disebutin, Ogi juga pernah jadi salah satu home band dari Noella Idol ya. Jadi Noella Indonesian Idol. Nah itu tuh gimana storynya Noella Indonesian Idol? Dia the winner Indonesian Idol kan? Iya, winner juara 1 Indonesian Idol berapa gitu sama Firza ya kalau nggak salah sih, sama Firza sih. Nah itu ceritanya gini. Nah kan saya kuliah di Undira. Di kampus ini ada acara Disnatalis gitu, untuk yang keberapa gitu, pokoknya bikin acaranya besar dan ngundang Indonesian Idol Noella. Nah saya familiar sama Noella ini, cuman taunya dia Indonesian Idol, cuman nggak begitu tahu orangnya gitu. Nah setelah saya browsing, wah ternyata Noella ini gitu juga ya, pantesan aja juara gitu. Nah akhirnya singkat cerita, home band yang seharusnya ngiringin Noella ini nggak bisa datang untuk cek sound. Oke. Cek sound siang, sedangkan Noella minta cek sound siang. Nah, panitia bingung lah waktu itu. Nah, karena saya juga panitia acara menghubungi saya gitu. Bilang, Gi, kamu bisa nggak kita tolong nih iringin Noella? Hah? Iringin Noella? Wah gila aja Pak. Saya kan cuman band-band kecil gini Pak. Ya minta tolong lah, kamu punya temen lah, kumpulin, masa kamu cuma sama Noella aja nggak bisa? Waduh Pak, tunggu dulu Pak, ini masalahnya artis tuh banyak mintanya, saya bilang gitu kan. Aduh, mananya. Terus si bapak ini, Pak Pras namanya, ketua panitia waktu itu. Ayo lagi minta tolong sekali, saya minta tolong sama kamu gitu. Sebentar Pak ya, saya minta tolong kirim list lagunya, apa yang dia minta, saya lihat dulu, terus kalau saya coba cari teman yang sebisa semampu saya cari teman gitu. Akhirnya saya ketemu lah sama teman-teman saya yang waktu itu bisa gitu, teman-teman yang memang mereka semuanya profesional. Saya doang sih amatir waktu itu. Itu kan jago. Ya waktu itu kan ya udah, akhirnya teman-teman ini menyanggupi gitu. Salah satunya waktu itu ada Mas Adi dari JPCC waktu itu yang ikut. Saya juga kaget, wah ini Mas Adi beneran nih mau main sama kita nih gitu. Oke. Itu kan jadi kayak gitu. Akhirnya singkat cerita jadi deh kita ngiringin Noella gitu, lagunya dikasih, setlist dikasih, kita latihan tanpa Noella, kita latihan cuman dikasih chord dasar, lagunya ini udah kita jalan. Nah itu kan tadi dibilang ada home bandnya tuh. Nah emang home bandnya nggak protes gitu kalian yang ngisi tiba-tiba gitu? Kan Noellanya yang minta cek sound siang, sedangkan home bandnya nggak bisa. Nah tapi akhirnya kita ganti. Berarti kondisi kemarin itu pas lagi cek sound ceritanya? Enggak, Noella belum datang. Tapi Hamin satu acara Noella minta cek sound siang, sedangkan home bandnya nggak bisa gitu. Oh, jadinya dia Noella membatalkan home band tersebut dan main sama kalian? Bukan Noella yang batalin, tapi panitia yang minta. Oke.
ini asik sih sebenarnya seorang Ogi. Bayangin tuh, dia bilang bukan apa-apa, tidak profesional, tapi setengah profesional, tapi udah ngiringin artis cuy, tuh kan. Kurang apa lagi tuh. Saya udah bilang tadi di depan, Ogi itu setiap dengan musisi itu dia pasti ada. Ditambah lagi dengan adanya beberapa festival tuh pasti Ogi pasti ada terlibat di sana. Halo? Yes, halo Gi. Ya, sorry putus tadi gimana? Nah ini tadi seperti yang saya bilang tadi, yang namanya Ogi itu di setiap tikungan festival pasti ada, makanya Ogi itu selalu terkenal. Enggak lah, masih banyak yang lebih mantap lah dari saya cuman kebetulan dikasihnya begitu, kesempatan kayak gitu. Ya tapi ya ini jarang-jarang loh, tapi ya belakangan kalau kita ngomongin tentang yang namanya project bermusiknya Ogi juga punya project musik tadi kita udah bahas tentang yang namanya nada logi ya. Nah di nada logi sendiri ini sebenarnya agak menurut saya unik sih, sebuah band bernama nada logi ini unik karena lirik-lirik yang dituangkan dalam nada logi ini nggak tahu ya. Saya pernah buat konten podcast yang menyatakan bahwa lagu itu bisa mengendalikan pendengar, maksudnya mengendalikan membawa mood kita itu ke arah mana. Nah, sedang perasaan. Benar. Iya, benar. Jadi kalau orang dengerin lagu tuh tiba-tiba kayak terbawa aja gitu. Nah, dan nada logi ini lagu-lagunya kalau masa kecil, habis itu pelepas sedih, itu bener-bener pas dengerin lagu ini lagu nih megang sih gitu. Nah, dasarnya nada logi ini kenapa kok bisa buat nada logi, terus yang menciptakan atau membuat karya ini siapa? Apakah Ogi juga terlibat? Dan penulisan liriknya sih dalam banget sih kalau menurut saya nada logi ini. Itu gimana gitu prosesnya? Nah, kalau nada logi ini awalnya terbentuk karena di kampus ada event, ada kompetisi gitu lah. Hadiahnya lumayan besar, kita kan nyari duit kan lumayan. Gitu. Jadi saya sama vokalis namanya Rade, kita bikin apa kayak gitu, ikutan yuk gini. Udah kita ikutan. Kita awalnya akustikan aja berdua gitu. Nah dari situ saya mulai seriusin gitar, udah berhenti main bass waktu itu. Gara-gara Anda masuk band saya, Anda main bass, saya jadi vokalis. Ya, tapi setidaknya saya bisa kecipratan gitu juara 1 sama Anda. Ya kan kita yang penting pernah ngeband bareng lah. Yoi. Ya jadi kan nada logi ya udah sih cerita ngebikin nada logi, udah gitu kan kebentuk lah nada logi ini. Kita ikutin 2 kompetisi akustik, kita menang dua-duanya. Terus ada apa gitu tampil di sebuah klub malam gitu, harus full band. Nah karena bingung, nyarilah kita teman, akhirnya ketemulah sama Hagia sama Gerbi itu adalah drummer kita yang dulu. Drummer band kita dulu ditarik ke nada logi, dia mau. Dan sama Hagia ini sebenarnya basicnya bukan musisi, dia ini seniman lah kalau kita bilangnya seniman. Tapi dia pemain, dia mau main ya udah kita jalan sampai sekarang. Ya dia memang main musik. Nah akhirnya kita terus sampai sekarang. Nah menarik dari nada logi itu seperti tadi yang sudah saya bahas, berarti dasar nada logi ini awalnya cuma karena project yang nggak disengaja ya, akustik, terus jadi kayak project serius gitu. Nah terus sudah beberapa karya sudah dikeluarkan dari nada logi, ada beberapa lagu-lagu yang menarik yang saya sangat enak untuk didengar dan liriknya tuh tajam gitu. Nah itu proses penciptaan karyanya gimana? Iya. Kalian rame-rame atau 1-2 orang? Kalau untuk shopnya? Kalau untuk lagu itu lebih banyak Rade yang bikin vokalis. Karena gini, kalau saya yang bikin lagu, belum tentu Rade nyaman yang nyanyikan. Oke. Saya biarkan. Jadi kita semua biarin Rade yang bikin, supaya dia bisa ngerasain apa yang dia nyaman gitu, bawain apa yang dia buat itu. Dan tugas kita yang main drum, main bass, main gitar itu memang mengiringi dia nyanyi supaya dia enak nyanyinya gitu sih. Lebih ke kayak gitu aja sih nada logi.
Berarti Nah ini juga gimana? Ini juga masukan nih, Anda harus bikin podcast sama Rade, itu orang jenius itu, serius. Lirik-lirik apa harus benar-benar serius. Boleh dong Gi, sekalian. Fase di peristaltik, boleh banget. Boleh dong sekalian nanti diinfo ke Rade, siapa tahu Radenya ada waktu gitu kan. Ya sekalian apa namanya? Ya pastilah. Bahas. Tapi Radi kan memang basicnya nulis lagu ya kayaknya, karena dia pernah punya solo ya. Iya, dia memang. Iya, dia pernah bikin band gitulah sama aku. Dia memang lagu-lagunya yang bagus-bagus. Semua lagu nada logi itu tidak menggunakan kata cinta kecuali lagu peristaltik yang terakhir. Oke. Menarik sih, soalnya kalau ya saya pernah dulu di podcast 2 tahun yang lalu sih pernah bahas tentang yang namanya lagu itu bisa mempengaruhi perasaan atau mempengaruhi jadi misalnya kita lagi dengerin lagu putus cinta, apa sih kita bawaannya tuh pengen putus terus, tapi kalau kita bawa lagu yang semangat tuh bawaan semangat ya. Itu roh dari lagu itu bisa diciptakan oleh nada logi. Ini benar-benar menarik, dan tentunya itu bukan hanya sekedar sebuah sebuah skill, tapi itu adalah sebuah penciptaan karya yang memang sudah dirancang dan nggak mungkin tiba-tiba langsung jadi dan langsung enak. Bener kan Gi? Itu prosesnya berapa lama untuk menciptakan satu aransemen lagu? Kalau tadi kan lirik dari Rade nih, untuk satu komposisi musik itu berapa lama durasinya? Ya biasanya gini sih, kalau nada logi itu Rade ngirim voice note biasanya atau berupa audio rekaman kasarnya ke grup WhatsApp atau grup lain lah gitu. Kita denger, kita tentuin waktu latihan. Misalnya latihan pertama hancur nih. Latihan pertama hancur, kita dengar lagi, kayaknya di sini bagusnya dimasukin kayak gini, ini masukin nadanya kayak gini, kayak gitu. Akhirnya ya 2 kali latihan biasanya jadi sih. Oke. Berarti ya nggak mungkin sekali 2 kali lah, proses juga ya ending-endingnya ya. Ya. Oke, menarik sih sebenarnya untuk membahas nada logi, cuman mungkin nanti kita akan sisipkan sebuah waktu lagi, kita akan bahas nada logi lebih jauh gitu. Tapi poinnya adalah yang menarik dari nada logi ini adalah instrumen yang dimainkan oleh Ogi. Balik lagi kita bahas instrumennya. Ogi memainkan sebuah alat musik gitar, dan mungkin bagi beberapa teman-teman yang kenal Ogi, kalian akan tahu bahwa ini mainannya Ogi dari suara delay-nya. Ya biasanya delay reverb biasanya. Kalau orang-orang biasanya taunya Ogi itu sudah signature delay reverbnya itu udah nih Ogi nih. udah kental banget gitu loh. Kalau udah main reverb ada delaynya nih Ogi nih kayaknya. Terus kemarin kalau nggak salah itu ikut kontesnya si Gilangnya ini ya, Gilangnya drummer kotak ya. Oh ini, iya itu jamming bareng Gilang lah. Iya. Nah itu adalah teman nge-tag gitu, ikutan dong. Itu keren loh. Maksudnya kalau kemarin kalian buat teman-teman di podcast yang lagi dengerin nih, gitu, kalian nanti bisa cek di Instagramnya Gilang drummernya Kotak ya, band Kotak. Jadi di situ Ogi dapat appreciate juga sih dari si Gilangnya. Itu kenal nggak gitu sama Gilang atau cuma sekedar iseng project gitu? Enggak. Sama sekali nggak kenal. Di tag teman di teman di komen, ikutan dong, itu kan suka kan main worship. Bilangnya di situ bikin jamming worship gitu. Udah ikut aja. Tapi dia bikin backing track, aku yang main gitu. Nah itu dibilang kan Anda syahdu apa sih? Anda juranya syahdu atau apa gitu? Jamming worship syahdu gitu. Jamming worship syahdu. Nah itu gitu ya, itulah pokoknya bilang lah. Nah makanya saya bilang Ogi itu signature-nya itu udah jelas tuh di delay dan reverb-nya itu tuh bener-bener kalau udah Ogi main, wah ini Ogi nih udah ketahuan banget itu menarik. Nah jadi kalau kita ngomong gear deh, apakah gearnya? Setahu saya Ogi udah beberapa kali gonta-ganti alat, dan yang menarik dari Ogi ini dipakai sebulan 2 bulan dijual, beli alat baru dijual, beli alat baru, sampai akhirnya udah berapa kali ganti alat kalau kita ngomong gitar toh? Wah kalau dari bass dulu jarang ganti alat, dari gitar sih lumayan sering.
ngecering berapa kali ya, ada kayaknya. Sempet PRS ya, PRS. PRS sempet. PRS-PRS-an lah itu. Iya. Terus sempet Fender. Quiet tuh, belum sempet Fender sih. Pengen Fender tuh, cuman nggak kesampean gitu. Nggak kesampean. Squire ya itu ya. Ya. Stratocaster ya. Ya? Stratocaster waktu itu ya. Stratocaster 3 gitar, 4 gitar Stratocaster, 3 hollow body, 1 Jazzmaster apa lagi ya. Dan yang sekarang paling mewah nih kayaknya ini ya. Gear yang paling terakhir nih yang paling mewah ya. Ini nih. Punya Gretsch, gila banget. Hollow juga ya, hollow body ya. Ya, Gretsch hollow. Ini full hollow Gretsch Electromatic G5420T. Ini bukan seri terbaru 2019. Gitar yang dipakai sama gitarisnya, aduh. SID Bobby. Bobby ya, Bobby bukannya Epiphone tapi ya? Bobby enggak, Bobby Gretsch Falcon dia punya Falcon 8 ya kalau nggak salah. Gretschnya punya Gretsch dia 8, entah Falcon entah apalah. Nah ini menarik nih. Bobby ini kan ya walaupun dibilang PRS itu kan PRS itu kan bodinya kecil tuh. Kemudian masuk ke Strato, kemudian masuk ke Squire, kemudian masuk ke Hollow nih, mulai masuk ke Hollow sampai akhirnya benar-benar masuk ke Gretsch. Iya, waktu itu bisa gitu loh. Padahal iya, Hollow itu berawal dari Hagstrom waktu itu. Kenapa? Awalnya gini, suka Hollow memang sudah dari lama, sudah dari SMA. Aku tuh kalau waktu SMA dulu gini, seandainya saya jadi gitaris, saya harus pakai gitar hollow body gitu. Oh, punya nasar gitu, benar. Harus hollow body gitu dulu. Karena saya kan mengidolakan ini Tom DeLonge. Oh iya, tadi sih maksudnya itu yang main pakai Tom DeLonge ya main. Oke, benar-benar. Nah, tapi kan ini lucu aja gitu loh, Gi. Maksudnya pertama nih main gitar body kecil, body slim. Nah, kemudian lama-lama nih makin membesar itu emang cita-cita atau memang maksudnya gimana ya? Kalau saya kayak main gitar tuh nyari mood yang senyaman mungkin dengan kita lah gitu. Maksudnya kita kesampingkan dulu gaya, tapi yang poinnya adalah saya nyaman dengan gitar ini. Yang nyaman dulu. Nah, betul. Nah, ini gitar ukurannya besar banget gitu. Nah, itu ini jambunya. Mengganggu. Kalau Gretsch ini karena keperluan sound sih mengganggunya, cuman waktu itu salah belinya gara-gara ini single cut, harusnya saya beli yang double cut. Itu yang paling baru nggak pas pakai baru tahu, ternyata harusnya sih double cut gitu. Tapi untuk makin kesini keperluan sound musik yang saya mainkan itu lebih ke memang butuh sound seperti Gretsch ini gitu. Oke. Memang sound British lah. Ya berarti, oh iya benar-benar British. Jadi memang suka ya Gi ya. Selain karakter suara sama memang punya cita-cita untuk main hollow body. Nah ini kan kalau dari sisi gitar suka. Dari sisi gitar, dari gear gitar. Nah kemudian kalau dari sisi efek sendiri Gi. Nah itu kan tadi seperti kita bilang tuh signature-nya itu ada delay plus reverb tuh. Nah kalau dari sisi efek sendiri pernah gonta-ganti alat atau memang kayak satu alat yang sama? Gimana? Sorry, pernah gonta-ganti gear atau selalu standby pada gear yang sama untuk efeknya? Kalau efek agak jarang ganti, tapi sekali ganti langsung ganti semua gitu. Oke. Kan dulu pakai Stompbox ya. Stompbox agak lama pakai Stompbox dari 2016 sampai 2018 terakhir pakai Stompbox 2 tahunan. Karena Stompbox sering bermasalah di kabel. Ya betul. Ya, jadi karena bermasalah di kabel, akhirnya mikir-mikir apa ya efek yang cocok. Waktu itu kan ganti gitar dari Stratocaster ke Korg yang bentuknya kayak ES335 merah. Ya, dari situ
itu chordnya nggak cocok sama efek itu. Jadi pikir-pikir apa yang cocok ya, kayaknya digital cocok ya, akhirnya browsing digital, belilah Zoom G5N. Oke, yang ini ya, pedal. Iya, enggak digital multi efek. Oh, multi ya, oke. Ya, itu kayaknya memang sampai sekarang Zoom ini sudah dari 2018 sampai 2020 ini dia sangat memenuhi kebutuhan sound. Yang 3 tombol itu ya? Yang ini yang 4 sama 5. 4. Di atas 4, di bawah 5. Oke. Nah, berarti kalau nih menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin beberapa gitaris dapatkan, kira-kira penting nggak sih kita buat setup Stormbox, atau kita cukup gunakan sebenarnya kalau misalnya nih saya mainnya kayak gini nih, kita kebutuhannya cukup perlu pakai yang satu efek digital aja sih sebenarnya gitu. Kira-kira statement dari Ogi gimana kira-kira? Kalau saya sih, kalau ada yang lebih gampang ngapain susah. Jadi nggak ribet ya, nggak perlu bawa karena zaman sekarang kalau ngikutin zaman sekarang, digital sudah seperti Stormbox, sudah seperti kualitasnya sudah lebih bagus, sudah menyerupai suara analog lah. Okay. Gitu. Cuman kalau dalam hati kalau boleh milih, saya mau milih analog sih. Oke. Karena bisa setting sendiri ya. Ya, kalau seandainya analog itu gampang seperti sekompak digital, saya bakal pilih analog. Oke. Nah, menarik sih kalau kita bahas tentang alat musik tuh nggak akan ada habisnya sih. Tapi yang paling penting ya kita sudah banyak sharing sih hari ini. Ada bahas tentang gitar, kita bahas tentang FX. Terus mungkin biar nggak makin panjang, boleh dong Gi, sekali didemoin. Tadi kan saya bilang tuh yang signature playnya Ogi itu yang reverb delay itu boleh dimainin dikit nggak sih? Biar nanti teman-teman tuh lihat, oh ini Ogi yang dimasuk podcast tuh kan gitu. Jangan ditawain ya. Guys, pemain pro kok diketawain. Mantap. Sadis tuh kan, udah saya bilang kalau udah Ogi megang alatnya tuh nggak ada matinya emang tuh. Nah itulah signature yang tadi itu, signature yang saya bilang tadi tuh, itu baru dia mainin delay sama reverbnya, belum lagi dia kalau main melodi worship mati lewat. Nah ya nggak terasa kita udah lumayan lama kita ngobrol Gi. Dan kalau kita lanjutin lagi ntar the podcastnya 24 jam, bahaya ntar teman-teman kehabisan kuota ntar ya. Jadi thank you banget buat Ogi yang sudah boleh menyediakan waktunya untuk ngobrol di the podcast. Kita udah banyak bahas musik. Saya coba ngecek ini bentar Gi, ya, oke. IG sebentar Gi, karena tadi saya coba buka. Siap. Mau dibacain semua atau beberapa aja ya? Kita pilih beberapa aja ya. Pilih aja beberapa. Ya udah, saya pilih 2 deh Gi. Siap. Ini kalau dibaca nih agak berat sih sebenarnya. Yang pertama dari tunggu sebentar nih. Dari Velda Ji. Ini berat nih orang nih. Kapan katanya buka puasa Ji? Kapan rencana kampret? Kapan apa? Kapan rencana kampret?
Anjing. Gak bener nih. Nih Vela gak bener nih. Kita skip. Berat bahas Skip. eksplisit Skip. ntar, eksplisit bahaya. Nah, ini pertanyaan yang kedua Ji, lebih nyesek lagi nih untuk Ogi nih, karena saya nanya masalah musik kok malah semua nanyanya ke sini gitu loh. Dari beberapa pertanyaan ada beberapa nih nanyanya sama Ji. Apa? Kapan nikah abang kita? Anjing. Siapa nanya tuh? Kampret. Ini dari Dani Yogi. Itu ditanya Gi. Oh, Yogi. Karena Anda sedang menggait teman kuliahnya. Itu ini ketua MPR saya itu. Ketua MPR apa? MPM, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa waktu itu. Nanti Gi, duluan lah nikah Gi, aku belakangan lah. Nah, terus ini ada satu lagi nih. Nah tapi ini di luar musik sih sebenarnya. Ditanya, halo Om Ugi, mau nanya, ini sejak kapan suka naik sepeda? Nah ini katanya Ogi lagi hobi naik sepeda nih. Ini dari Finlander. Kira-kira ini Oke. Kalau naik sepeda itu dari kapan ya? Saya udah lama dari. Yes, aman. Ya, halo. Aman. Naik sepeda itu sudah dari lama, dari tahun lalu lah. Karena mikir kan tempat kerja dekat, gimana caranya mengirit budget buat transportasi, dan gimana caranya juga olahraga sekali jalan gitu loh. Jadi kuncinya sepeda karena sudah nggak punya waktu olahraga lagi, jadi sepeda gitu. Dan memang merencanakan beli sepeda ini sudah dari awal tahun 2020 gitu. Akhirnya baru corona meledak ini baru sampean beli gitu. Kena harga sepedanya harga corona nih. Hah? Sepedanya sih, belum kena diskon sih. Oh, belum kena diskon sih. Maunya Brompton tapi nggak nyampe duitnya. Oke. Ya, masih lagi. Salah pencet. Lanjut lagi. Nah tadi kita udah banyak bahas tentang musik, kemudian kita juga udah bahas tentang story-nya Ogi, nada Logi, tapi ya masih banyak sih sebenarnya yang kita mau bahas, cuman ya kasihan daripada nanti habis materinya kita bosan ya. Lanjut. Nah, thank you banget nih buat Ogi yang sudah boleh jadi tamu The Podcast hari ini. Dan mungkin terakhir Ogi boleh kasih closing statement deh. Kira-kira harapan tentang musik seperti apa? Kemudian mungkin Ogi masih punya cita-cita nggak di dunia musik ini? Apa yang ingin dicapai? Kemudian ya kita berharap khususnya di kondisi-kondisi seperti ini, pandemik, kan banyak banget nih teman-teman musisi yang kalau dulu teman-teman musisi itu cari duitnya ya adalah setiap minggu, apalagi kalau kita ngomong di Bali ada wedding, kemudian ada klub dan sebagainya. Nah, mungkin ada harapan yang Ogi ingin sampaikan khususnya di tengah-tengah musisi seperti ini. Ya, harapannya sudah pasti Corona cepat musnah dari dunia ini, cepat mereda lah supaya kita bisa kumpul-kumpul lagi. Kalau untuk musik saya lebih ngasih ini yang kayak ngasih tips kayak ngasih sesuatu lah, sharing lah. Masa Corona ini sebenarnya kesempatan buat teman-teman untuk menggali lagi potensi musiknya lebih dalam lagi. Karena kan kita selama ini mungkin yang musisi-musisinya sering manggung keluar, ini saatnya sekarang kita lagi di rumah ini, lagi cuti, lagi istirahat ini, waktu kita belajar eksplorasi lagi, cari-cari referensi lagi gitu lah kira-kira, supaya kita nanti pas sudah Corona selesai kita jadi bisa lebih mantap lagi memorinya gitu. Oke, mantap nih. Dan terakhir Gi, kalau misalnya ada anak pemula nih yang baru mulai megang alat musik, megang gitar, megang bass, drum, keyboard, mungkin saran dari seorang Ogi untuk teman-teman yang lagi belajar itu apa? Main musik itu gini, jangan ngejar jago. Main musik itu
kamu main musik itu buat ngiringin orang nyanyi. Buatlah orang yang nyanyi itu menjadi nyaman, senyaman mungkin dia nyanyi. Itu aja sih. Oke. Masih kecil. Buatlah orang yang bernyanyi, bermain musik itu bukan nyari jagonya, tapi kita mengiringi. Ya, bagaimana caranya orang itu nyaman bernyanyi dengan kita ya. Tugas seorang pemain musik itu adalah mengiringi seorang yang akan bernyanyi. Jadi buatlah dia nyaman, senyaman mungkin ketika bernyanyi. Nyaman mungkin mengiringi dia nyanyi gitu. Kecuali aku memang solois ya silakan secara PDW. Ya itu aja sih. Terus kalau ada yang mau belajar sama Ogi, boleh nggak Gi? Oh boleh banget, boleh. Tapi saya ya biasanya gitu, kuncinya cuma ngerang gitu doang. Tapi kalau misalnya gimana, oh ya, Ogi juga punya ini ya, project solo juga ya? Oh iya, ada di Spotify. Ogi Dave, versi ini sebetulnya. Oke, nanti boleh di-share dong Gi, punya mungkin dari apa tapi Nada Logi, boleh di-share tuh kalau punya akun sosial media atau mungkin ya bahan promosi lah, siapa tahu ada teman-teman yang belum tahu Nada Logi. Terus project solonya sama ICC Redeemer mungkin boleh dipromot sih. Oke, kalau untuk Nada Logi bisa di-follow di Instagram @nadalogiofficial, dan kalau untuk lagu saya sendiri itu bisa dicari di Spotify aja lah, Ogi Dave, pasti ketemu lah. Terus kalau untuk ICC Redeemer bisa di Instagramnya ICC Redeemer. Kalau nggak salah, saya nggak follow sih itu Instagramnya Redeemer. Kalau saya unfollow balik. Oh gitu, jadi main kesel-keselan. Sorry Amin kalau dengar. Oke deh, ya udah benar panjang nih ngobrolan saya sama Ogi hari ini, dan thank you banget buat Ogi yang sudah meluangkan waktunya untuk hari ini. Sukses buat kedepannya Gi, apapun profesinya, baik itu di tempat kerja maupun di dalam hal musisi. Siapa tahu hari ini jadi bintang tamu di The Podcast, next bisa jadi bintang tamu di Mata Najwa gitu ya. Amin. Oke deh kalau gitu, thank you banget Gi untuk hari ini, dan teman-teman thank you banget udah dengerin The Podcast episode hari ini. Dan jangan lupa buat yang pengen dengerin The Podcast setiap episodenya, kalian bisa dengerin di kalau kalian misalnya lagi di jalan, lagi berkendara, kalian bisa dengerin dari versi audio, kalian bisa dengerin di Spotify atau di Anchor, tinggal cari aja The Podcast, DPODCAST. Nanti kalian bisa dengerin beberapa episode yang sudah ada di Anchor maupun di Spotify. Terus buat kalian yang pengen tahu gimana sih cara gue komunikasi sama Ogi, pengen lihat secara visual, cara gue komunikasi, kalian lihat dari YouTube. Kalian bisa tinggal cari DP Putra atau The Podcast, silakan, atau The Podcast host DP Putra. Nanti kalian bisa lihat video kita ya. Dan jangan lupa buat yang di YouTube di like, di komen. Kemudian kalau menurut kalian konten saya menarik, kalau kalian juga pengen jadi bagian dari The Podcast atau pengen jadi bintang tamu di The Podcast, silakan boleh subscribe, kemudian kalian komen, boleh dong diajak sharing-sharing. Jadi nanti kita akan bahas banyak-banyak materi atau banyak sesuatu yang kalian sedang jalani saat ini. Dan buat kalian yang juga punya usaha yang pengen dipromot secara gratis di The Podcast, The Podcast welcome banget buat kalian. Jadi nggak ada salahnya ya, walaupun pendengarnya baru 1 juta, wis sombong. Ya, tapi mantap. 1 juta kurangin 0-nya 6 ya. Jadi ya setidaknya ada usaha lah. Jadi mengibarkan bendera kalian di mana saja gitu ya. Oke, thank you banget teman-teman yang udah dengerin The Podcast episode hari ini, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Terima kasih udah dengerin. Sampai ketemu di The Podcast selanjutnya.